Shalom Jemaat FLC dan saudara semua yang menyaksikan online service ini. Selamat hari Minggu dan selamat datang di online service Forward Living Church. Kami informasikan juga bahwa FLC sudah memulai ibadah onsite atau ibadah secara fisik di gedung Soho Capital lantai 29 dan di Karawaci Office Park. Ibadah hanya diadakan satu kali, yaitu pukul 10 pagi, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Namun, kami belum mengadakan ibadah kids service secara fisik, jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, Anda dapat mengajak dan mendampingi putra-putri Anda untuk menyaksikan kids online service di FLC YouTube channel ini. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan meresponi setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Segenap iman menyatakan pujian ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Daku
Sekali lagi nyatakan hadirat-Mu Yesus Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku
Hari demi hari yang kami lewati Tuhan, mungkin gak terasa makin ringan, gak terasa makin mudah. Banyak hal yang perlu kami lewati, walaupun mungkin kami cuma bisa ada di rumah, kami cuma bisa melakukan berbagai macam aktivitas kami di rumah Tuhan. Tapi satu hal yang kami mau yakinin dan percaya bahwa setiap pujian penyembahan kami gak akan sampai sia-sia. Itu semua akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami datang Tuhan, kami ingin menyerahkan segenap hati kami, ketulusan hati kami untuk datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Mau menyembah dengan tulus, menyembah dengan kesukaan hati kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak diagungkan, ditinggikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Kau terbesar Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari lebih lagi naikkan sama Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami puji Kau Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
kita sama-sama datang kepada Tuhan untuk mendukung setiap pokok doa saudara-saudara kita FLC Family. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau saat ini kami boleh sama-sama Tuhan beribadah pada hari Minggu ini. Dan saat ini kami mau mendukung Tuhan untuk setiap pokok doa saudara kami Tuhan. Berdoa untuk saudara kami yang saat ini gula darahnya sedang rendah Tuhan, tapi dalam proses persiapan operasi Tuhan. Kami berdoa membawa kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan bekerja, Tuhan menjamah di dalam nama Yesus, supaya gula darahnya boleh kembali normal, dan proses operasinya Tuhan juga boleh segera dijalankan dan semuanya boleh berjalan baik. Tentunya semua hormat kemuliaan hanya kami kembalikan bagi nama Tuhan. Kami juga membawa setiap kehidupan kami Tuhan, setiap volunteer, setiap jemaat, bahkan gembala sidang kami di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan kehidupan kami saat ini, kami tahu tangan Tuhan pasti menolong setiap kehidupan kami, dan kami akan keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bagi setiap Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa atau informasi apapun, Anda dapat mengirimkannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Jangan lupa untuk mengirimkan kembali press report jika doa Anda sudah dijawab oleh Tuhan, agar kita dapat sama-sama merayakan kebaikan Tuhan, dan biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bacakan Bible verse hari ini yang diambil dari Ibrani 10 ayat 25. Mari sama-sama kita baca. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita ulang lagi, sekali lagi dari Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah ayat firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh salah seorang leader kita di tempat ini, yaitu Brother Kenny Gu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai FLC Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang dapat Anda akses di FLC YouTube channel selama masa pembatasan interaksi ini. Pastinya akan sangat berguna untuk membangun diri Anda dan iman Anda selama Anda berada di rumah saja. Juga, Anda diberi kesempatan untuk dapat menabur dan memberkati pelayanan gereja Tuhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 800 633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda, dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar kita hari ini? Saya percaya apapun keadaan, kondisi kehidupan kita, Tuhan masih senantiasa menyertai dan menuntun setiap langkah hidup kita. Bahkan di dalam Dia, kita semakin diperkaya dalam berbagai macam perkataan dan dalam berbagai macam pengetahuan. Nah, pada kesempatan ini, saya juga berterima kasih kepada Pastor Joshua Supit selaku Gembala Sidang Forward Living Church yang masih memberikan lagi kesempatan untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap keberadaan kehidupan kami. Kami percaya rencana Tuhan tidak pernah akan gagal dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau kiranya menyertai, Roh Kudus-Mu kiranya bekerja dalam setiap kehidupan kami. Sehingga apapun firman yang dibagikan di pagi hari ini, biarlah ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi spirit yang baru untuk kami bisa menjalani hidup di dalam iman, percaya hanya kepada Tuhan saja. Kami siap mendengar firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Nah, saudara, di sini saya punya satu minuman soda. Saya yakin bukan hanya saya saja yang suka minuman ini. Saudara-saudara juga, bahkan banyak orang pasti suka dengan minuman ini. Apalagi jika diminum dalam keadaan yang dingin ya. Pasti seger. Nah, saudara, kalau kita shake minuman ini, kalau kita goyang minuman ini akan menghasilkan reaksi. Isi dalam botol ini akan bereaksi, dan ada dua hal yang akan muncul ketika isi dalam botol ini bereaksi. Reaksi yang pertama adalah isi botol ini akan menekan keluar sehingga bisa menyebabkan tutup botol ini terlempar dan isinya bisa keluar. Dan yang kedua, ketika tutup botol ini tidak berhasil terlempar keluar, maka dia akan menekan dari dalam yang bisa menyebabkan botol ini hancur. Nah, saudara, ini sebuah ilustrasi sederhana yang menggambarkan realita kehidupan kita hari ini. Banyak orang yang hidup dalam goncangan kehidupan yang luar biasa. Banyak orang yang ada dalam pergumulan hidup. Banyak orang yang mengalami masalah keuangan. Banyak orang yang mungkin masalah pekerjaan. Banyak orang yang di PHK hari-hari ini. Bahkan banyak perusahaan yang harus tutup karena tidak bisa membiayai biaya operasional perusahaannya. Karena itu keputusan dan respon yang tepat akan menentukan apakah kita bisa hidup, bahkan kita bisa menyelesaikan setiap ujian dalam kehidupan kita, atau setiap ujian-ujian hidup kita itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Sekali lagi, karena reaksi dan keputusan-keputusan hidup kita sangat menentukan apakah kita bisa keluar dari setiap ujian hidup kita atau menghancurkan kehidupan kita. Nah, hari ini saya mengambil sebuah tema khotbah bicara tentang how to live in victory. Bagaimana kita bisa hidup sebagai seorang pemenang. Nah, saudara, Martin Luther pernah berkata seperti ini. Anda tidak dapat melarang burung terbang di atas kepala Anda. Namun Anda dapat mencegah burung itu membuat sarang di rambut Anda. Nah, saudara, artinya kita tidak dapat mencegah segala sesuatu yang datang dalam hidup kita. Namun kita berhak menolak setiap hal negatif yang datang dalam hidup kita, yang menguasai hati kita dan pikiran kita, yang bertujuan untuk menghancurkan hidup kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini saya punya sebuah kisah tentang seorang wanita yang bernama Tammy. Nah, Tammy ini menderita penyakit meningitis dan dia mengalami gejala yang aneh. Jadi dia kehilangan, jadi di kaki, tangan, bahkan wajahnya itu mengalami mati rasa. Dan yang lebih parahnya lagi, Tammy mengalami kehilangan setengah dari hidungnya dan setengah dari bibirnya. Nah, di momen ini, Tammy merasa begitu terpukul. Tammy merasa begitu hancur. Karena sebagai seorang wanita, wajah adalah salah satu bagian yang terpenting. Namun, dalam keberadaan Tammy saat itu, dia menemukan teman-teman yang mensupport dia. Ada orang-orang yang mendukung dia sehingga Tammy menemukan semangat. Bahkan Tammy menemukan semangat untuk mencari orang yang bisa mencintainya. Nah, singkat cerita, Tammy ini menemukan seorang laki-laki, seorang pria yang mengasihinya. Dan ketika dia menemukan pria ini, Tammy sadar bahwa dia harus berjuang untuk terus menemukan semangat dalam hidupnya. Dan dalam sebuah interview, Tammy berkata seperti ini, bahwa terlepas dari kekurangannya, terlepas dari apa yang dia alami, maka saya akan tetap bertekad untuk fokus pada kekuatan saya. Nah, nilai apa yang bisa kita ambil dari cerita atau kisah Tammy ini? Nah, ternyata dengan siapa kita hidup dan apa yang kita percaya itu akan sangat menentukan keputusan-keputusan dan bagaimana kita melihat diri kita.
Dan hanya orang yang beriman sungguh yang akan mendapatkan kekuatan dan perkenanan dari Allah. Nah, kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kata iman dalam Alkitab Perjanjian Baru berasal dari terjemahan kata Yunani yaitu pistis, yang berarti keyakinan atau kesetiaan. Nah, keyakinan atau kesetiaan diartikan sebagai sesuatu yang benar-benar kita percaya, kita yakini. Bukan hanya sekedar kita mengikuti, tapi kita harus menghidupi itu dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita harus beriman? Bagaimana kita harus beriman? Yaitu kita harus belajar untuk mengerti firman Tuhan. Kemudian bagaimana kita mengerti firman Tuhan? Yaitu lewat kedisiplinan kita dalam membaca, merenungkan firman Tuhan dalam pengertian dan hikmat. Karena tidak mungkin iman terjadi tanpa pengertian. Nah, saudara, ada dua hal hari ini yang saya ingin bagikan kepada kita semua yang menyaksikan tayangan ini. How to live in victory. Bagaimana kita bisa hidup sebagai orang-orang yang dimenangkan. Bagaimana kita bisa hidup sebagai seorang pemenang. Nah, yang pertama, turn your eyes upon Jesus. Arahkan mata kita kepada Tuhan. Kita harus belajar melihat Yesus dalam kehidupan kita. Pandanglah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita baca di kitab Mazmur 62 ayat 1 sampai 2. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dalam kitab Mazmur 62 ini, khususnya di ayat yang kedua, Daud sedang mengungkapkan perasaan dan kegelisahan hatinya. Oleh karena dia mengalami konflik dengan anaknya. Jadi ini adalah konflik keluarga yang luar biasa. Dalam sejarah kepemimpinan Israel jarang sekali, bahkan tidak pernah terjadi konflik dalam keluarga untuk saling memperebutkan kekuasaan. Bahkan pertumpahan darah terjadi, dan pada akhirnya konflik ini mengakibatkan Daud harus kehilangan anaknya Absalom. Karena Absalom dibunuh oleh Yoab, keluarganya juga sendiri. Jadi ini konflik keluarga yang luar biasa. Nah, sehingga dengan keadaan ini Daud begitu terpukul. Daud sangat merasa sedih dan bahkan gelisah dalam kehidupannya. Nah, namun dalam kegelisahannya Daud, dalam bahkan ketakutannya, bahkan kesepiannya, Daud merasakan bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Ada perlindungan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, pertanyaan buat kita hari ini, kenapa Daud bisa kuat melewati segala ujian dan kehidupan dalam kehidupannya? Ada hal yang membuat saya menjadi perhatian saya di ayat 62 ini. Kenapa Daud sih bisa kuat? Kenapa dalam sejarah kehidupan Daud dia selalu bisa melewati setiap ujian kehidupannya? Nah, pertama di ayat 62 kita sekali lagi baca, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, keselamatan ini bisa kita artikan sebagai membawa keluar. Artinya Daud merasa penyertaan Tuhan. Tuhan selalu menyelamatkan dia. Tuhan selalu membawa dia keluar dari setiap ujian kehidupannya. Keluar dari hal-hal yang mengancam kehidupannya. Bukan hanya keluar, tapi dalam selanjutnya firman Tuhan berkata, hanya dialah gunung batuku. Gunung batuku ini bicara tentang merujuk pada pribadi Allah itu sendiri. Sebagai pelindung kehidupannya. Jadi Daud bukan hanya merasakan Yesus membawa dia keluar dalam setiap persoalan kehidupannya. Yesus bukan hanya membawa dia keluar dari segala ancaman maut, tetapi Yesus yang bersama-sama berjalan dalam kehidupannya untuk melindungi dia dalam setiap kehidupannya Daud.
Dan terakhir adalah keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, kota benteng ini bicara tentang apa? Pegangan yang kuat. Jadi Daud bukan hanya merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupannya, tapi Daud punya alasan untuk dia tetap berpegang pada kekuatan Allah. Jadi tidak mungkin ada pernyataan Daud seperti ini jika tidak lahir dari pengalaman dengan Tuhan. Nah, Daud mengalami penyertaan yang luar biasa karena melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Karena Daud selalu mengarahkan hati dan pikirannya kepada Yesus, kepada Allah. Nah, Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Dan saya begitu percaya kalau Tuhan bisa menjadi kekuatan, Tuhan bisa menjadi kota benteng dalam kehidupan Daud. Bahkan Tuhan bisa menjadi pribadi yang selalu melindungi kehidupannya. Maka saya percaya Tuhan juga akan menjadi pelindung dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Karena itu berdoalah sungguh-sungguh. Disiplinlah baca firman. Taatlah melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan pernah meninggalkan persekutuan ibadahmu. Fokus pada Tuhan. Karena ini akan membuat kita dikuatkan. Bahkan dimampukan untuk melewati setiap fase hidup kita. Untuk kita bisa beroleh kemenangan yang dari Tuhan. Nah, saudara, di kitab 2 Raja-Raja pasal 6 juga, jika kita melihat cerita tentang Elisa, ini juga luar biasa penyertaan Tuhan. Ketika tentara Aram mengepung Israel pada waktu itu, pagi-pagi harinya bujangnya atau abdi Allah ini datang sama Elisa. Dia bilang gini, "Celaka Tuanku, kita udah dikepung sama tentara-tentara Aram yang begitu banyak, ada ribuan mungkin." Namun di situ Elisa bukannya ketakutan, tapi Elisa malah berdoa sama Tuhan. Dan Elisa berkata bahwa Tuhan, bukakan mata bujangku ini, bukakan mata hambamu ini, abdi Allahmu ini. Dan kemudian mata bujangnya ini terbuka dan dia melihat bahwa begitu banyak tentara Allah yang Allah kirimkan untuk melindungi Israel pada waktu itu, termasuk Elisa. Dan bahkan Tuhan menyerahkan tentara Aram di tangan Elisa. Nah, ini berarti apa? Orang yang selalu hidup melihat kepada Tuhan, memfokuskan hidup, hati, dan pikirannya dalam iman kepada Tuhan, maka dia akan melihat hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupannya. Dan saya percaya banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita layak untuk bersyukur. Kalau pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kalau pada hari ini kita tidak terbaring di rumah sakit, begitu banyak orang yang menderita terbaring di rumah sakit, korban COVID-19 ini. Ada banyak orang yang hidupnya dengan ventilator, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita harus bersyukur hari ini. Kalau kita masih bisa berjalan, bahkan kita masih bisa menyaksikan tayangan ini adalah kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita masih bisa beribadah sama Tuhan di rumah gereja, ini adalah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah kita berhenti untuk memandang Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa hidup sebagai seorang pemenang, yaitu kita harus belajar untuk arahkan mata kita kepada Tuhan. Turn your eyes upon Jesus. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah total surrender, atau berserah total, berserah penuh kepada Tuhan. Nah, surrender means defeat. Artinya gini, kita percaya pada otoritas dan kuasa Allah untuk bertindak dalam hidup kita, mengalahkan, menundukkan, bahkan menggagalkan setiap kuasa jahat yang akan menghancurkan hidup kita, orang yang percaya. Jangan pernah membatasi Tuhan dengan pikiran yang sia-sia. Di Amsal 16 ayat 25 firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Berserah atau menyerah adalah sebuah keputusan. Orang yang berserah berarti mereka yang percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan mereka semuanya mendatangkan kebaikan. Tapi orang yang menyerah, mereka adalah orang-orang yang kehilangan harapan.
bahkan kehilangan alasan untuk bertahan. Nah saudara, kita baca di Mazmur 37 ayat 5, firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah ini harus menjadi keyakinan hidup kita. Ini bukan hanya menjadi teori firman Tuhan, teori yang ada dalam Alkitab. Tapi ini adalah sebuah keyakinan iman kita bahwa hanya berserah kepada Allah saja, maka kita akan memiliki kemenangan dalam hidup kita. Karena kita adalah bangsa yang terpilih, kita adalah imamat yang rajani. Nah kita baca di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu apa? Kita adalah imam sekaligus raja. Nah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah saya percaya ketika kita berserah sama Tuhan, maka pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Keluarga kita pasti dimenangkan, hubungan kita pasti dimenangkan, usaha bisnis kita pasti mengalami terobosan di dalam Tuhan. Bahkan janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Jadi hari ini kita menerima dua hal yang luar biasa. Bagaimana kita bisa kita bisa hidup sebagai seorang pemenang. How to live in victory. Bagaimana kita hidup sebagai seorang pemenang. Yang pertama adalah kita harus belajar melihat kepada Tuhan. Turn your eyes upon Jesus. Kita harus memandang Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa hidup sebagai seorang pemenang adalah total surrender atau berserah penuh kepada Allah. Saya percaya dan saya begitu yakin firman Tuhan hari ini bukan hanya menguatkan hidup kita, tetapi firman Tuhan hari ini akan membuat kita menemukan semangat yang baru di dalam Tuhan. Iman kita dibangkitkan lagi supaya kita hidup berkenan kepada Allah. Sehingga di akhir hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami terima. Kami percaya firman yang boleh disampaikan hari ini tidak akan berlalu pergi dengan sia-sia. Tapi ini akan menjadi firman yang hidup, yang akan menghidupkan iman percaya kami kepada Tuhan. Untuk kami bisa selalu hidup berjalan di dalam jalan yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk mulai belajar melihat Yesus dalam setiap kehidupan kami. Mengandalkan Yesus, melihat Yesus lebih besar dari setiap permasalahan-permasalahan kehidupan kami. Dan ajar kami juga Tuhan untuk belajar, untuk berserah penuh hanya kepada Yesus saja. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan selalu menyertai setiap langkah dan kehidupan kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.